Shalom Bapak dosen, Kakak Stus, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami mengenai spiritualitas Martin Luther. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Materi presentasi kelompok kami yaitu spiritualitas Martin Luther, tetapi kami kelompok 1 lebih membahas mengenai spiritualitas menurut pandangan para tokoh. Latar belakang mengapa para tokoh mengemukakan pendapat mereka, karena dalam kajian atas Martin Luther tidak banyak tulisan yang memuat kajian atas spiritualitas yang diperlihatkan melalui kiprah dan tulisan-tulisannya. Spiritualitas lebih dipahami dan diungkapkan melalui istilah seperti semangat, kesalehan, dan kehidupan rohani. Luther dan orang-orang sezamannya belum menggunakan istilah spiritualitas. Jika para pengamat atau penulis menggunakan spiritualitas atau menerapkan istilah spiritualitas pada Luther, itu adalah pemahaman dan penafsiran mereka mengenai perkataan dan apa yang dilakukan oleh Luther. Spiritualitas Martin Luther. Martin Luther merupakan tokoh pencetus reformasi, sehingga pengalaman pertobatannya membawa gereja Protestan pada pengertian keselamatan melalui pembenaran karena iman. Di sini sedikit penjelasannya adalah pengalaman pertobatan Luther. Jadi pada tanggal 2 Juli 1505, Luther mengalami momen penting dalam hidupnya. Saat berada dalam perjalanan kembali ke kampus, petir menyambar di dekatnya. Luther merasa takut akan kematian dan penghakiman abadi. Dalam teriakannya dia berujar, "Tolong Santa Anna, aku ingin menjadi biarawan." Keputusan ini mengubah arah hidupnya. Luther memutuskan berhenti dari sekolah umum, menjual bukunya dan masuk ke biara St. Augustina di Erfurt pada 17 Juli 1505. Meskipun mendapat respon negatif dari keluarga, teman-temannya, dia mendedikasikan hidupnya bagi Ordo Agustin di biara. Dia berpuasa, berdoa, berziarah, dan melaksanakan pengakuan dosa. Luther tidak menemukan pencerahan rohani seperti yang dia cari di biara. Mentornya Johann von Staupitz mengarahkannya agar pada Yesus Kristus alih-alih dosanya. Von Staupitz mengajarkan bahwa pertobatan sejati dimulai dari perubahan diri sendiri. Jadi pada tanggal 3 April 1507, Luther ditahbiskan sebagai pendeta di Katedral Erfurt. Dia kemudian mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg. Pengalaman pertobatan ini membawa gereja Protestan pada pemahaman keselamatan melalui pembenaran karena iman. Luther menekankan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah bukan hukuman atas perbuatan. Poin yang kedua, penggunaan istilah spiritualitas Martin Luther baru dikenal sekitar abad ke-20, sehingga melalui perilaku dan tindakannya, para ahli mengungkapkan bahwa itu bisa dikatakan sebagai spiritualitas. Yang pertama, penjelasannya adalah konteks spiritualitas Martin Luther. Martin Luther sebagai tokoh reformasi Protestan memiliki pengaruh besar dalam sejarah kekristenan. Pada abad ke-16, Luther menggagas perubahan besar dalam praktik keagamaan di Eropa melalui gerakan reformasi Protestan. Spiritualitas yang dia kembangkan menjadi dasar bagi gereja-gereja Protestan. Istilah spiritualitas sendiri baru dimulai memiliki konotasi positif pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Beberapa kritikus menilai pandangan Luther eksklusif dan terlalu otoriter. Luther cenderung membatasi interpretasi spiritualitas, mengabaikan keragaman pandangan, fokusnya pada iman pribadi mungkin mengakibatkan tanggung jawab sosial dan etika yang terkandung dalam ajaran Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Dina Hendrik, NIM 71203231. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian spiritualitas menurut beberapa para ahli. Yang pertama menurut M. C. Riley, yang di dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa
spiritualitas merupakan metode khusus tentang hidup oleh iman. Nah, metode khusus ini selalu dikaitkan dengan batinia dan eksternal dengan fakta kehidupan manusia yang mencangkup perjumpaan dengan budaya dan tradisi lain dengan kekhususan partikularitas. Dan dari spiritualitas ini manusia membutuhkan adaptasi dan akomodasi sehingga memiliki akar-akar yang benar dalam budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Yang berikut menurut Robert ia mengatakan bahwa spiritualitas merupakan pengalaman emosi dari manusia mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat diungkapkan dengan bahasa religius. Apa saja pengalaman spiritualitas itu? Seperti harapan, damai, dan rasa syukur yang dialami oleh manusia. Yang berikut menurut Sandra M. Cheders, merupakan seorang teolog yang berfokus mengenai spiritualitas. Ia mengatakan bahwa spiritualitas bukan sekedar ilmu tentang sosial dan teologi, melainkan tentang akademik yang berfokus pada life experience, yang dimana pengalaman yang hidup, dan life integration experience atau pengalaman yang mengutuhkan. Hal ini yang disebut sebagai spiritualitas. Saya akan menjelaskan terkait materi presentasi kami pada spiritualitas Martin Luther, yaitu saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan. Martin Luther, seorang teolog, pendeta atau reformator dalam sejarah Jerman pada abad ke-16. Ia memiliki pengaruh besar pada awal sejarah Kristen. Dia mengembangkan konsep spiritual yang menjadi pijakan gerakan reformasi pada Protestan, yang dimana pada abad ke-16 tetapi terdapat beberapa isu dan tantangan yang muncul ketika Luther menciptakan spiritualitas, seperti desintegrasi dalam tubuh gereja, tantangan terhadap kedaulatan gerejawi, fraktur sosial, ketidakstabilan politik, diversifikasi dalam agama, perubahan dalam kehidupan budaya dan sosial, serta konflik dan kekerasan, perubahan dalam sejarah. Nah, spiritualitas ini juga berkaitan dengan keseluruhan kehidupan yang didasari atas realitas yang utama di dalam roh dan diselaraskan dengan keberadaan dimensi spiritual. Nah, selain itu, pada akhir abad ke-19 atau awal mula pada abad ke-20, istilah spiritualitas mulai memiliki sikap yang positif. Seperti yang ditulis oleh Pierre Poran, spiritualitas bukan hanya tentang pengalaman religiusnya yang bersifat pribadi, tetapi juga karena fenomena publik.